Nah, sempat saya berbicara dengan hamba Tuhan, pembicara yang lain tadi sudah diajarkan macam-macam ya. Apa aja yang sudah diajarkan? Me and my God kemarin ya. Nah, sudah terima aku dengan Tuhanku. Gimana hubungan Anda dengan Tuhannya ya? Me and myself. Itu penting loh ya. Orang yang paling banyak berbicara itu dengan siapa? Dengan siapa? Dengan diri sendiri, ya toh? Batin itu nanti jangan-jangan kayak gini ya. Jadi hidup kita harus positif ya. Ada lagi juga me and others. Nah, itu loh yang orang-orang suka lihat. Aduh, katanya anak Tuhan kok hidupnya kayak gitu, nggak bener gitu ya. Me and others, kita harus baik dengan setiap orang yang kita jumpai. Kadang kita melihat orang yang rasanya kurang meyakinkan buat kita. Ya belum tentu loh ya, di balik setiap kejelekan orang itu mesti ada baiknya. Di balik setiap orang yang baik-baik itu mesti ada jeleknya. Jadi pikirkan setiap orang itu adalah baik ya. Nah, hari ini saya dapat bagian yang terakhir dikatakan I am full. Siapa yang mau punya kepenuhan dari Tuhan? Ya, hidup kita ini harus penuh dengan Tuhan. Penuh dengan siapa? Juga penuh dengan Roh Kudus ya. Ingat, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Jangan pernah kosong hidup kita. Kenapa orang-orang itu bisa dibohongin orang? Kenapa yang ditelepati bisa diapain tuh yang ya dihipnotis, digendam? Kenapa? Jawabannya itu loh ya. Tuhan bilang hidupmu kosong. Kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, enggak mungkin Roh Kudus bisa mengizinkan engkau mengalami seperti itu. Benar enggak? Ya. Jadi jangan pernah kosong. Selalu hidup ini penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita merasa, aduh aku kok rasanya ditinggalkan oleh Roh Kudus. Panggil dia, panggil Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang sangat mudah dijumpai. Kita berkata, come Holy Spirit, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Sudah pernah mencoba seperti itu? Rasanya itu seperti ada kekuatan yang tiba-tiba datang. Ada satu kemampuan yang di waktu kita susah itu tiba-tiba aja hati ini jadi gembira. Pernah semua mengalami? Ya, itu sebabnya setiap hari tiap pagi kita harus berdoa. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, mari Holy Spirit. Sebab Holy Spirit itu kalau tidak diundang dia ya tidak datang gitu ya. Jadi makanya mesti kita undang setiap harinya. Kita mengundang Yesus, Roh Kudus datang di hidupku. Aku enggak tahu hari ini apa yang terjadi ya. Jadi kalau kita pagi berdoa, kita selalu berdoa, kita enggak tahu apa yang akan terjadi dengan hari ini. Tapi satu hal, aku menyerahkan hidupku, hidup suamiku, keluargaku ke dalam tangan Tuhan. Ya, ada Roh Kudus yang selalu melindungi kita. Di situ Tuhan mengirimkan malaikat buat kita, ya. Oke. Nah, saya dapat sesi yang tentang I am full. Semua kira-kira setuju? Full, kepenuhan dengan Tuhan ya, kepenuhan dengan Roh Kudus. Nah, batik ya, batuk ya. Ada batik, ada batuk. Selalu saya di tahun tahun 2000 lah gitu ya. Waktu itu gereja kan baru berdiri ya. Lalu banyak pengantin juga di tempat kita. Nah, lalu pengantin ini gimana caranya disiapkan? Saya ikut menyiapkan bahan-bahannya untuk pengantin. Itu sebabnya saya itu tiap kali berkhotbah sekarang itu selalu ingat pesan Tuhan. Ingat ya bahwa Bapak di surga itu adalah mempelai pria. Ya, ingat, dia mempelai pria. Kita wanita, jemaat ini, jemaat Tuhan itu adalah mempelai wanitanya. Nanti suatu hari kelak, mempelai surgawi itu akan menjemput wanitanya ini untuk kita dibawa ke surga. Kalau orang sekarang bilang dibawa ke Firdaus. Ya, ingat, selalu kita ini adalah bukan cuma wanitanya Allah, tetapi gambaran wanita itu selalu ada pada diri kita. Wanita. Kita suatu hari akan dijemput oleh Tuhan sendiri. Ya, nah kalau gambaran sebagai seorang wanita itu kira-kira
Kalau buat di sini ada oma-oma, ya saya lihat. Ada yang masih muda, ada yang sudah waktunya mantu, yang sudah cari mantu, ya. Kalau anaknya laki-laki, cari mantu perempuan yang gimana kira-kira? Ayo. Yang gimana? Ya, yang gimana? Pesennya itu loh, nak, kalau cari mantu, kalau kamu cari istri gimana? Wow, sing sogeh katanya ya. Sogeh, cantik, mati masuk surga. Nah itu ideal ya. Ya, gimana sih yang sebetulnya pesanan orang tua ini loh sama anak laki-laki kalau cari mantu? Ya apa? Cari yang? Ya, yang apa kira-kira yang dicari? Cari istri yang lemah lembut ya. Perangainya itu loh, jangan yang sedikit-sedikit marah gitu loh. Ngomong sama orang tangannya gini, lemah lembut enggak? Ya, ngomong sedikit-sedikit sama suami nanti, mamahmu itu loh, gitu. Ya mau dapat mantu yang kayak gitu? Modelnya papahmu, mau kayak gitu ya pesen loh, cari yang lemah lembut. Oke, nomor 1 lemah lembut. Lalu yang kedua, ya apa kalau setia? Ya. Bener enggak ya? Sudah siap jadi mertua ya? Cari yang setia, bener enggak? Kalau kita mendapatkan mantu yang enggak setia dengan suami, sebagai orang tua ini ya ikut sedih loh ya. Ya, yang kalau yang hidupnya cuman pamer tas di TP gitu ya, yang hidupnya cuman jalan-jalan gitu ya, nggak setia dengan suaminya, nanti pulang juga makanan di rumah juga nggak ada. Kalau suaminya pergi nggak bisa dipercaya. Banyak kayak gitu? Banyak, ya. Dari mana saya tahu? Dari konseling-konselingan itu, ya. Oke. Yang setia, yang apa lagi yang dilihat, yang dicari ya? Yang bijaksana, ya. Senang enggak dapat istri yang bisa dipercaya? Dipasrai ini ya cepet tiao. Habis enggak? Nanti kalau habis tanya buat apa aja? Ya sudah, ya jangan ditanya gitu ya. Bisa dipercaya enggak wanita seperti itu? Catatannya mana cepet tiao ini? Cari wanita yang bisa dipercaya. Benar ya? Bisa dipercaya. Lalu yang keempat apa? Apa? Itu loh yang tidak takut itu apa? Tidak takut akan datangnya musim kemarau. Ya, tidak takut ada uang, nggak ada uang, oke. Aku disediani uang cepek Tio tadi oke. Uang cetiau juga oke. Itulah ya wanita yang tidak takut akan datangnya musim kemarau. Yang dia mengalirkan akar-akarnya itu sampai kedalaman ke liang air. Tidak takut kekurangan. Ya, yang terus enggak ngerogoti suaminya, yang ayo cari uang. Kulkas belum punya, TV belum punya. Gitu? Gimana kalau dapat mantu kayak gitu ya toh? Itu. Jadi kalau mempelai pria itu yang tadi katanya gambaran sebagai mempelai laki-laki, sama. Dia juga mencari mempelai wanitanya yang taat, yang bisa dipercaya, ya, yang tidak takut akan datangnya musim kemarau dan yang lemah lembut. Yang terakhir, yang saya ingin sekali bagikan, menjadikan topik dari pembicaraan saya pada saat ini. Saya mau wanita itu punya sikap yang diam. Nggak pernah ya dibicarakan ya, wanita suruh diam. Loh ya apa katanya pulsanya 32.000. Kalau pulsa saya cuma 10.000 ini loh 32.000. Kalau enggak habis itu gatel rasanya. Mesti berangkat ke mall, mesti ngomong sama orang. Atau kalau enggak ya marah sama mbak.
Gimana? Bisa wanita itu diam? Bisa, dengan kekuatan dari Tuhan. Diam. Berkali-kali Tuhan itu berkata di dalam Alkitab, diam. Dengan tinggal diam dan berdoa terletak kekuatanmu. Dengan tinggal diam dan berdoa engkau akan diselamatkan. Hari-hari saya menghadapi masalah, hari-hari terakhir. Tuhan berkata, be still and know that I am God. Diam dan ketahuilah bahwa aku inilah Allah. Itu yang saya ingin bagikan kepada ibu-ibu. Topik hari ini. Sulit kira-kira untuk diam? Ya, jujur kalau berkata sulit. Tapi engkau harus sampai di sana. Harus sampai di sana. Jangan panggil kita hambamu kalau kita nggak bisa diam. Kalau kita kelihatan apa-apa itu loh. Belum sampai tahu masalahnya selesai sudah. Wah ngomongnya udah. Wah ya makanya jangan gitu. Belum apa-apa itu. Baru dipanggil oleh gurunya. Guru anak-anak ke sekolah gitu. Sudah rasanya suami-suami nanti tunggu ya suami kalau datang ya. Saya mau bicara. Suami baru datang gitu. Tuh anakmu itu ya lihat dia di sekolahan dipanggil. Nakal sih, kamu gak mau nganter les, kamu gak mau bayar uang mukanya, uang sekolahnya di depan. Terus dia ngomong terus, suami baru datang naruh tas lo itu. Udah marah-marah kayak gitu. Ya, naruh tas terus suaminya masuk ke kamar mandi. Selama suami di kamar mandi ya dia diem. Diem sambil dengerin di pintu. Ya, begitu pintu cetek dibuka. Iya, ini waktunya saya mulai lagi ngomong. Iya, makanya kamu itu ya, bapak gak kayak bapak. Terus ngomongnya yang kayak gitu-gitu. Kira-kira saya aja yang gitu ya. Ibu-ibu yang di sini enggak ya? Enggak ya, diem ya mulutnya. Kalau menghadapi apa-apa itu, diem gak kira-kira? Selalu. Saya berbicara tentang diam karena saya diajar oleh Tuhan untuk diam menghadapi segala sesuatu. Diam, ketahuilah bahwa aku ini Allah. Jadinya ya enak aja, saya ini diam aja. Wong enak kok diam itu ngapain mesti gitu lagi. Batuk lagi kalau ngomong banyak-banyak. Nggak mau ngomong banyak-banyak. Pokoknya saya tahu masalah saya ini di sini di ujung sana ada Yesus. Mesti Yesus yang menyelesaikan masalah saya. Gitu aja. Enak, benar enggak? Ya, jadi ingat-ingat ibu-ibu ya. Kenapa kita ini dibawahi dua telinga satu mulut? Kenapa? Hah? Coba kalau mulut kita tuh banyak di sini gitu ya. Oh bisa bapak-bapak pria-pria itu lari semua. Takut mungkin ya. Capek orang kok ngomong terus. Ini makhluk apa ya ini ya? Kok rasanya berbicara terus rasanya gitu ya. Oke ya, bisa diam? Bisa, kalau bisa saya lanjut ya. Oke, saya udah janji sama Tuhan. Kalau bisa saya lanjut. Saya ini ibu gembala. Ya. Saya belum memperkenalkan diri ya sama ibu-ibu ya. Sudah tahu ya, nama saya Ibu Ibu Yusuf. Kalau saya dulu itu orang tua saya yang ngasih nama saya Katarina. Kalau saya sekarang boleh nyari nama sendiri gitu, pasti saya akan cari nama saya Ibu Maria. Kenapa? Istrinya Pak Yusuf. Ganti nama ya, boleh ya. Besok mesti ke catatan sipil ya rasanya. Ibu Maria gitu ya. Nah, saya ini ibu gembala ya. Saya nggak pernah berpikir waktu saya masih muda. Saya nggak pernah berpikir kalau suatu hari saya menjadi ibu gembala. Suatu hari saya komplain betul-betul sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya mesti jadi ibu gembala? Saya bisnis seneng-seneng, saya cocok dengan bisnis. Kenapa saya mesti jadi ibu gembala? Tetapi pesan mama saya itu ibu yang rohani sekali.
Kamu ya nak, kamu sebagai seorang wanita itu jangan pernah berdiri di antara suamimu dan Tuhan. Nah, itu saya ingat itu. Makanya waktu Pak Yusuf bilang, aku terima panggilan untuk melayani. Saya ingat kata-kata itu. Saya bilang, saya tanya, lah terus kita ini makan apa nanti? Kata Pak Yusuf, makan nasi. Makan nasi tetap gitu. Oke. Saya ingat saya tidak akan pernah mau berdiri di antara suami dan Tuhan. Bisa menggambarkan saudara? Saya nggak pernah bisa melarang. Jangan kepada apa-apa yang akan suami saya lakukan untuk Tuhan. Ya, itu sebabnya di dalam hidup saya, waktu saya sudah menjadi ibu gembala, panggilan ada, ya, tetapi figur yang sungguh-sungguh itu belum ada. Ya, saya belum melihat satu figur. Saya punya ibu gembala, tapi ibu gembala itu, aduh mohon maaf, saya nggak bisa ambil dia sebagai figur ya. Sekalipun hari ini masih hidup, tapi ngomongnya yang tadi tuh loh, yang nggak bisa diem, yang ngablak sana. Nah, saya nggak model kayak begitu, jadi saya nggak bisa menemu. Suatu hari, saya membaca buku tentang wanita yang Tuhan pakai, ya. Jadi saya akan mengangkat 2 wanita yang sebagai role model dalam hidup saya, ya. Entah itu nanti masuk di dalam ibu-ibu sekalian atau tidak, tapi ayo bersama-sama kita menggeluti apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan dalam hidupnya, ya. Yang pertama ada di dalam perjanjian lama. Siapa? Ruth. Nah, makanya saya kenal dengan baik dengan Bu Ruth, ya. Ruth itu adalah wanita yang seperti saya gambarkan tadi. Yang dipilih oleh Tuhan, yang kemauannya Tuhan. Apa tadi? Taat, setia, lemah lembut, tidak takut akan datangnya musim, dan dapat dipercaya yang tadi sama dengan yang keempat. Yang kelima, diam. Ruth itu adalah contoh sebagai orang yang diam. Ketika suaminya meninggal, dia diajak oleh mertuanya kembali ke Bethlehem. Tentunya dengan hancur hati, dia mau dan dia berkata, aku ikut mama mertua aja. Siapa mama mertuanya? Naomi, ya. Dia ikut dengan mertuanya itu, ya. Nah, di situ semua sudah mengerti betul, bukan soal ceritanya Ruth, ya. Ruth itu orang yang setia, pantang menyerah. Dia orang begitu humble. Dia enggak merasa malu, dia ngumpulin bulir-bulir gandum itu untuk hidup dia sendiri dengan mertuanya. Ya, dia enggak malu. Tetapi disitulah itu awal daripada kehidupannya. Di situ seseorang yang bernama, siapa namanya? Boaz, ya, melihat dia dan dia mengambil sebagai istrinya. Pasti dia tahu bahwa Ruth itu adalah seorang yang tulus. Maka setelah menikah, dia menjadi seorang wanita yang hidupnya itu sungguh-sungguh seperti apa yang Tuhan maui. Dari pernikahan mereka antara Ruth dan Boaz, lahir siapa? Obed. Ya, siapakah Obed itu? Ya, Obed itu adalah ayah dari Isai. Isai adalah ayah dari Daud. Ya, jadi dia adalah neneknya Daud. Itu hidup dalam perjanjian lama. Ya, jadi dari keputusasaan Ruth itu sungguh-sungguh menjadikan harapan buat dia. Kalau saudara tahu di dalam Alkitab itu antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada berapa tahun? Kalau di sini sambung lu langsung lu. Setelah perjanjian lama terus perjanjian baru. Ada berapa? 400 tahun lamanya. Waktu Ruth itu, Bapak di surga sudah menjanjikan akan lahir seorang penebus.
akan lahir seorang anak, Daud. Ya, jadi lewat hidup dia punya anak. Anaknya terus melahirkan Isai. Isai melahirkan Daud. Daud terus sampai terakhir. Setelah 1000 tahun lamanya. Perjanjian itu tetap diingat. Perjanjian itu tetap diingat. Dia hidup di dalam perjanjian lama. Lalu antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu 400 tahun. Kemudian masuk di dalam perjanjian baru. Itulah lahirlah Yesus. 1000 tahun lamanya. Rut itu adalah nenek moyang Tuhan Yesus. Berasal dari apa? Rut itu berasal dari apa dia? Bermodalkan apa dia sebagai wanita? Diam. Bisa dipercaya, setia. Ayo, jadilah kita ini yang menjadi seperti Rut. Bisa dipercaya, menderita enggak? Menderita sekali hidupnya. Tapi lewat penderitaan itu kadang lahir seorang juru selamat. Yang namanya Yesus. Mau kita jadi seperti Rut? Susah loh. Diam loh, harus diam loh. Mulut dikunci loh, ya. Bisa enggak ngomel, enggak ribut dengan teman. Kurang-kurang sedikit ya oke. Bisa enggak kita itu sebagai wanita? Bisa enggak diam? Melihat keadaan kejadian-kejadian yang enggak benar. Melihat sebagai wanita dibandingkan oleh suaminya itu dengan wanita yang lain. Benar enggak? Seorang suami kalau punya selingkuhan yang lain, tentu dia membedakan dengan istrinya. Sekalipun kita ini dibedakan, kita bisa enggak diam? Oh, sulit ya. Pasti ngomongnya gini dulu. Kalau ketemu ya nanti, kan pasti gitu ya. Awas kalau ketemu. Kan gitu ya. Nah itu ayo kita diam. Diam melihat apapun kejadian. Dengan tinggal diam dan berdoa terletak kekuatanmu. Dengan tinggal diam dan berdoa maka engkau akan diselamatkan. Itu wanita pertama yang sungguh-sungguh mengubah kehidupan saya. Ya. Lalu siapa wanita yang kedua? Yang di dalam setiap agama mengerti. Kalau orang Kristen itu mesti apa? Ya. Kalau orang Kristen itu yang ditanyakan gitu orang-orang dari agama seberang, dari agama yang lain, Hindu, Buddha mesti tanya, kenapa ya Maria itu enggak menikah kok bisa punya anak? Bukan enggak, itu banyak pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena memang Maria itu terkenal di dalam Alkitab. Dia mengambil bagian yang terbaik. Dia tidak mengerti bahwa sang juru selamat itu harus lahir lewat hidupnya. Dia tidak mengerti kalau dia akan dijadikan alat untuk kelahiran sang penebus. Tetapi dia berpikir panjang. Dia berpikir panjang dan dia melihat sesungguhnya dia merespon dengan baik. Saudara bisa membedakan respon dan reaksi? Seringkali kita ini bereaksi bukan menghadapi apa-apa ya. Respon itu ketika menghadapi satu kejadian, satu keadaan, itu langsung berpikir akhirnya bagaimana nanti. Itu respon. Kalau reaksi itu orang yang menghadapi kejadian sudah pokoknya langsung gak peduli nanti rame belakang gak apa-apa. Pokoknya gua bereaksi dulu. Ini mangkelnya ini harus diobati dulu kan kayak begitu ya. Nah Maria itu orang yang mempunyai respon yang baik. Ketika malaikat Tuhan datang kepadanya, apakah dia terus cuap-cuap, oh gak bisa, orang saya ini belum punya suami. Dia kan gak gitu. Dia cuma bilang, gimana bisa ya, orang saya belum bersuami, bagaimana jadinya itu nanti. Dan dia terus berdoa. Dia tidak banyak bicara, dia diam. Sampai malaikat Tuhan datang lagi kepadanya. Lalu dia berkata apa? Apa responnya Maria? Sesungguhnya aku ini cuma hamba.
Seorang hamba itu layak melakukan apa yang disuruh oleh Bapa. Bisa kita seperti itu? Bisa kita kalau menghadapi masalah? Enggak apa-apa, aku cuma hamba. Engkau mesti ngalami ini, satu masalah. Wanita kalau mengalami masalah, saya bilang iya. Satu masalah itu mesti terjadi. Jalan terus masalah itu. Tapi kalau ngomel, ya kalau reaksinya salah, itu suka diperpanjang. Makin ngomel, makin diperpanjang. Makanya kalau ketemu masalah, itu diam. Itu loh yang Tuhan ajarkan, diam. Kalau diam, masalah ini akan cepat selesai. Seringkali kita tuh salah menjawab, marah gitu. Yang sana marah sekalian. Gitu. Jadi semua itu makin. Bisa enggak saudara? Bisa enggak kita ini jadi seperti Maria yang diam? Lewat hidupnya dia, lahirlah Yesus. Yang pernah dijanjikan 1000 tahun lamanya. Dua wanita yang hidup, yang pernah hidup di dalam Alkitab ini, Ruth dan Maria. Pertanyaannya, masalahnya, mau enggak kita jadi seperti Ruth dan Maria? Mau enggak? Kalau mau yuk dijalani yuk sama-sama. Susah loh, susah. Untuk diam itu susah. Orang kita ini sudah siap, mulut kita itu untuk ngomong, bergerak itu siap. Tapi bisa enggak? Bisa enggak kita ini? Ayo sama-sama kita belajar untuk diam. Diam itu bukan berarti kita itu ndelahom. Bukan ya, tahu, mengerti, tapi berhenti. Tahu, ngerti, tapi kita nggak melanjutkan lebih dalam lagi. Kita tahu kalau di sana itu ada Yesus. Di setiap ujung itu ada Yesus. Kalau kita memasuki sebuah lorong, kereta api itu kalau masuk sebuah lorong, gelap gulita, nggak tahu, nggak lihat apa-apa. Percaya aja bahwa ini tidak akan pernah, kereta ini tidak akan pernah di dalam lorong terus. Pasti suatu saat dia akan keluar dan terbit terang kembali. Itu loh, itu masa-masa kita diuji. Masa-masa kita diuji itu jangan pernah berteriak. Diam. Ayo ibu-ibu, kita diam. Saya sebagai ibu gembala, saya ajak kalian untuk diam. Dengan lemah lembut, dengan tulus. Bisa dipercaya. Apa yang dikatakan bisa dipercaya itu? Sekalipun tidak dilihat ya kita tidak berbuat. Ya, seseorang maling itu kalau ada orangnya ya dia tidak mencuri. Tapi kalau orangnya pergi tidak dilihat ya dia mencuri. Nah itu namanya tidak bisa dipercaya. Jadi kan kita ini orang yang bisa dipercaya. Keberatan enggak ya rasanya semua udah capek dengan masalah, dengan beban hidup, terus sudah dari kemarin lagi ini udah habis makan, sudah kenyang gitu ya. Aduh Bu Yusuf ini apa aja kok ngajar orang suruh diam. Mulut ini cuma satu gitu ya. Ayo. Please kita lakukan. Apa yang Tuhan itu perintahkan kepada kita. Yaitu diam. Hafal saudara ayat. Coba baca Yesaya 30. Nanti kalau saya nggak baca Alkitab nanti dikira sesat. Ayo baca. Yesaya 30. Ada yang baca? Ayat 15 dan 16. Ya yang sudah menemukan silakan baca. Ya, silakan. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda
Ya cukup, makasih. Nah itu ayatnya ya, dicatat. Coba ya satu ayat aja saya. Yesaya 30 ayat 15 dan 16. Dengan tinggal diam, engkau akan diselamatkan. Dengan tinggal diam terletak kekuatanmu. Loh diam itu kuat loh justru. Kalau ngomong marah itu tenaganya habis dimarah. Ya, jadi diam dan diam. Oke, bisa menerima semua ibu-ibu? Ya, nanti pada waktu pulang bawa ini ke rumah. Mulai diam. Nanti suami akan kaget, kenapa gitu ya di bukit doa. Istri saya itu kok kayak dikunci terus diam. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, enggak ngomong wanita itu tidak seharusnya ngomong tuh asal ngablak. Ya, asal ngomong blang dikira aku enggak bisa. Gitu selalu. Kenapa itu wanita selalu begitu? Ya. Oke, bisa diterima maksud saya, ya. Dan ini adalah sebagai closing. Jadilah seperti Ruth dan Maria. Amin. Bisa menerima semua? Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, semua yang menjadikan isi hatimu sudah hamba sampaikan kepada setiap ibu yang ada di sini. Tuhan, kami tahu Engkau mengajar kepada kami untuk diam. Itu sebabnya Tuhan. Coba tidak ada yang menoleh ke kanan dan ke kiri. Pikirkan, aku ini apakah orang yang diam atau orang yang banyak bicara? Coba pikirkan. Semua memikirkan. Tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Coba dipikirkan. Apakah aku ini sudah sesuai dengan kehendak Bapa? Aku diam ketika aku melihat segala sesuatu. Aku diam ketika aku enggak punya uang. Coba dipikir. Aku diam ketika aku dibedakan dengan orang lain. Wanita ilahi, wanita Allah yang kekasih. Mari kita renungkan, bukankah Tuhan itu baik? Dia menciptakan kita seturut dengan gambarnya. Seturut dengan gambar Allah. Itu sebabnya Engkau menjadikan kami ini diam. Diam ketika menderita, ketika disiksa, engkau haruslah diam. Tapi lewat diam itu, berarti kita mempersiapkan keturunan kita. Kalau kita diam dan kita berhati-hati dengan hidup ini, maka kita mempersiapkan keturunan kita ini, biarkan menjadikan keturunan yang bijak. Keturunan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Segala sesuatunya dia tidak akan meminta-minta roti. Biar hari ini aku sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, aku menderita. Tapi demi keluargaku ini selamat. Demi anak cucuku itu lepas daripada penderitaan. Mari ibu-ibu kita pikir, kita cek ulang kehidupan kita. Sudahkah kita itu diam? Ataukah kita itu masih jadi seorang wanita yang terus berbicara, asal bisa berbicara. Coba pikirkan ibu-ibu, pikirkan semuanya. Kita tahu hidup itu tidaklah mudah. Kita tahu bahwa kita sebagai wanita hari-hari terakhir ini banyak sekali yang kita pikirkan. Kita doakan. Kadang rasanya sudah tidak kuat. Tapi Tuhan itu selalu memberi kekuatan pada kita. Jangan pernah berkata aku enggak kuat. Kuat engkau. Dalam nama Yesus engkau kuat. Dan engkau mampu. Asal engkau diam. Itu sebabnya, percayakan pada firman Tuhan. Percayakan semuanya. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan melalui hamba, sudah hamba sampaikan. Semuanya, sekarang tinggal Engkau yang bekerja Tuhan pada mereka. Silahkan Tuhan, Engkau lawat mereka. Dan Engkau hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus.